Halo, selamat sore guys. Sambil santai sore ini Pak Pet mau menceritakan kronologi ya hilangnya Nord. Jadi Pak Pet mau memperkirakan lah lebih tepatnya ya gimana Nord ini bisa sampai hilang guys. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu ceritanya gimana Nord bisa hilang seharian dan baru ketemu malam harinya, tuh ikutin video ini sampai akhir, jangan di skip. Tapi sebelum itu subscribe dulu dong dan like video ini, oke? Nah, jadi semua itu bermula dari jendela ini, guys. Buat kalian yang udah nonton video Pak Pet beberapa hari ini pasti tahu lah ya ceritanya jendela ini, gimana Nord bisa keluar dari sini. Itu sudah Pak Pet ceritain di situ semua ya. Makanya sekarang Pak Pet tutup sementara pakai triplek yang Pak Pet paku, guys. Dan nanti bakalan Pak Pet ganti dengan drum ini ya, supaya sirkulasi udara masih bisa keluar masuk, tapi Nordnya nggak bisa keluar masuk dari sini, guys. Gitu. Nah, Nord ini kapan hari kan sebelum hilang itu ketangkep basah dia gelantungan di sini ya. Ini aja di tembok masih ada bekas kaki dia nih guys. Ini bekas kaki belakang dia yang masih sering berdarah ya, yang bagian belakang itu karena tulangnya itu agak lincip ya atau runcing. Jadi patahnya itu agak runcing. Jadi kalau dia kena barang-barang yang keras atau padat, nah itu kakinya masih sering berdarah guys. Dan ini adalah darahnya, bisa kalian bayangin ya. Nord gelantungan di sini pakai tangan doang dan kakinya dia berusaha pegangan ke sini tapi nggak bisa karena seperti yang kalian tahu juga, Nord itu kakinya tinggal pahanya doang guys gitu ya. Jadi perkiraan Pak Pet, Nord itu jatuh dari sini terus jatuh ke bawah ya. Karena di sini ada bekas darah juga. Bentar dulu Mawar. Nah, ini ada bekas darah yang cukup sampai keliru guys gara-gara digangguin Mawar nih. Cukup parah ya, mungkin kakinya di sini berdarah dan mungkin dia jalan ke sini. Ini juga ada bekas darah juga nih. Dan karena beberapa hari sebelum hilang atau hilang yang pertama lebih tepatnya ya, hilang yang pertama kalian tahu sendiri seperti yang ada di konten Pak Pet, Nord itu dia penuh dengan lumpur guys. Otomatis logikanya Nord itu adalah turun ke selokan sini ya, turun ke selokan sini. Dan nah, ini kakak Miau lagi nungguin dagang bakso guys. Lagi nungguin dagang bakso langganan, barusan udah Pak Pet WA tapi belum datang ya. Biasanya ya sekitar 2-3 menit lah datang. Nah, jadi kita lanjut. Nord itu kemungkinan dia masuk lewat got ini guys. Got ini terus jalan ke sini dia. Tik 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 jalan ke sini. Nah, di sini ini dia nanti ketemu dengan got yang ada di depan guys. Pak Pet tunjukin bentar. Aduh, pintunya susah juga ya. Oke, kita keluar. Pak Pet tunjukin ke kalian ya. Nah, jadi tadi lewat got yang di sana ke sini nyambunglah dengan got yang ada di depan rumah guys. Dan perkiraan Pak Pet, Nord itu dia lari atau ya nggak lari sih sebenarnya, mungkin niat dia itu jalan-jalan kali ya, jalan-jalan lebih tepatnya masuk ke sana guys. Nah, karena jam 3 dini hari itu masih kepantau sama kakak Miao, Nord ini masih ada di rumah, berarti dia keluarnya itu sekitar jam setengah 4-an lah ya, setengah 4 lebih lah paling nggak sampai subuh gitu guys. Dan got ini nggak ada airnya sebelum ada orang yang beraktivitas, dalam artian berwudu, mandi atau cuci-cuci atau kora-kora gitu ya. Nah, ini dia nggak ada airnya guys, jadi cuman kayak got lembab aja gitu, jadi nggak ada airnya. Kemungkinan Nord itu dia jalan ke sana. Nah, yang Pak Pet khawatirkan itu pertama adalah Nord jalannya ke arah sini guys, karena kalau Nord jalan ke sini mentok di sana, nah itu kalau ke atas dia seperti ini guys. Nah, kalau ke atas itu dia malah aman karena ke pemukiman penduduk ya. Nah, tapi kalau dia belok di sini, itu nanti dia tembusnya di sini, guys. Jadi tembusnya di sini. Tuh. Nah, waktu itu pagi hari sungai ini belum ada airnya. Jadi kemungkinan Nord itu bisa jalan ke sana. Nah, itu yang Pak Pet khawatirkan. Kemudian jalan dan ke semak-semak yang ada di situ. Dan setelah itu airnya datang dia nggak bisa balik. Nah, itu yang Pak Pet khawatirkan. Tapi ternyata sepertinya nggak gitu guys kejadiannya. Jadi kejadiannya ketika Nord ini keluar dari got yang nyambung ke rumah, itu dia belok kiri guys, belok kiri dan masuk ke gorong-gorong di sana.
di bawah rumah tetangga. Kemarin udah sempat Pak Pet senterin dari sini, cuman karena gorong-gorong ini jauh banget tembusannya ke sana. Jadi senternya kayaknya nggak nyampe sampai dalam guys, dan Pak Pet juga susah ya karena itu lubangnya juga kecil gitu. Jadi susah untuk ditemukan guys gitu. Dan kemarin seperti yang kalian lihat di video Pak Pet waktu nyari, Pak Pet udah cari-cari di kayu sana itu nggak ada gitu ya. Jadi perkiraannya cuman ke sini guys. Nah itulah kenapa ketika Pak Pet nyari yang malam hari itu kan hujan deras tuh. Nah Pak Pet kasih kayu di sini guys. Nah Pak Pet kasih kayu di sini supaya kalau memang North ada di dalam sana. Nah kalau hujan deras ini air kan naik nih guys sampai penuh ya gotnya. Nah itu kan dia mau nggak mau pasti terdorong keluar dari sana, dari got itu. Nah itulah yang Pak Pet harapkan dengan adanya kayu di sini. Nanti ketika North itu dia didorong sama air, dia bakalan nyantol di sini guys. Dan ternyata malamnya setelah Pak Pet cari muter-muter rumah, muter-muter perumahan, hujan-hujan ya, nggak ketemu. Nah Pak Pet iseng-iseng aja tuh. Pak Pet udah lemes, udah putus asa ya sama kakak Miau di rumah, udah nggak bisa mikir apa lagi gitu. Pak Pet ya udahlah iseng-iseng lah. Pak Pet keluar. Nah, Pak Pet manjat di sini guys, di pagar sini. Pak Pet manjat di sini sambil manggil-manggil North. Pak Pet panggil malam-malam itu, dan ternyata di bawah sini tuh ada yang cium-cium kaki Pak Pet. Nah Pak Pet pikir itu adalah mawar, karena seperti yang kalian lihat ya dari tadi mawar kan ngikutin Pak Pet terus. Nah itu dia. Sekarang dia lagi nemenin kakak Miau di situ. Itu kan mawar kemana-mana pasti ngikutin kaki Pak Pet ya. Nah Pak Pet pikir itu adalah mawar guys malamnya itu. Pak Pet tetap aja panggil-panggil Norti, Norti gitu. Pak Pet panggil-panggil lama. Ah ya udahlah balik aja gitu. Pak Pet mikirnya udahlah udah nggak ketemu gitu. Ternyata yang cium-cium kaki Pak Pet di bawah sini itu adalah Norti guys. North ternyata dia datang dengan basah kuyup, badan penuh lumpur ya. Kayaknya sih dia naik dari sini guys. Jadi mungkin benar perkiraan Pak Pet ya, dia ada di dalam gorong-gorong situ. Dan karena hujan deras sehingga banjir, gorong-gorongnya penuh air, dia kedorong dan nyantol di sini mungkin guys. Akhirnya dia naik, dan pas Pak Pet panggil, nah itu dia ngampirin Pak Pet. Makanya Pak Pet langsung manggil kakak Miau buat pura-puranya minta dikontenin ya. Jadi suruh nyalain kamera, dan surprise banget ternyata Pak Pet balik ke rumah gendong North guys. Dan seperti yang kalian lihat kemarin, kakak Miau tuh sedih campur bahagia yang nggak karu-karuan ya. Sampai bingung, Pak Pet juga bingung ini harus ngapain gitu. Pak Pet juga bahagia, Pak Pet juga sebel sama North sebenarnya gitu guys. Jadi ya campur aduk lah ya, gimana sih rasanya gitu ya. Pasti buat kalian yang pernah kehilangan musang, mau musang kalian itu hilang kabur atau musang kalian itu sakit terus meninggal ya, kalau kalian sayang banget dengan musang kalian, Pak Pet yakin kalian pernah ngerasain hal yang sama dengan apa yang Pak Pet rasain waktu itu guys. Jadi ya sebel karena dia hilang seharian gitu, tapi bahagia juga dia pulang gitu. Tapi bingung juga gimana, terus lihat kakak Miau nangis, Pak Pet juga nggak tega gitu. Jadi campur aduk semua guys gitu. Rasanya bener-bener nano-nano. Tapi ya Pak Pet sekarang udah lega karena Pak Pet bisa kumpul lagi bareng North. Begitu juga kakak Miau. Sekarang North dijagain terus sama kakak Miau, dikit-dikit diliatin takutnya hilang lagi guys. Dan habis ini Pak Pet bakalan pasang tuh kawat ram buat gantinya triplek ya, supaya rumahnya nggak kelihatan aneh. Kalau kayak gitu kan kelihatan aneh ya, kayak ada triplek yang aneh gitu guys. Gitu. Nah jadi mungkin itu dulu rekonstruksi atau reka ulang kejadian North yang hilang ya, menurut perkiraan Pak Pet. Karena kayaknya memang seperti itu ceritanya guys. Kalau dilihat dari alurnya dan tempat kejadian yang ada di sini, itu kayaknya nggak mungkin terjadi hal yang lain sama North gitu. Jadi insya Allah ya ceritanya kurang lebih kayak begitulah gitu guys. Oke, mungkin itu dulu cerita kita sore hari ini tentang kejadian hilangnya North. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan menginspirasi buat kalian yang mungkin punya rumah yang mirip-mirip kayak begini gitu, supaya lebih hati-hati lagi gitu ya. Dan insya Allah kalau musang kalian udah biasa di free room di rumah, udah biasa dilepasin di rumah, selama dia kaburnya itu nggak ditangkap orang, nggak dibunuh orang, nggak diapa-apain orang gitu atau hewan lain, insya Allah pulang guys, insya Allah pulang ya. Oke, jadi tetap semangat lestarikan musang-musang asli Indonesia. Oke, bye bye guys, sampai jumpa di video berikutnya.